ヤマゴンってやでしょう。ヤマゴン。Di suatu sore yang cerah, Nobita dan temannya sedang berkumpul di lapangan kosong. Giant dan Sunio dengan penuh semangat membicarakan tentang manusia salju raksasa yang konon pernah terlihat di pegunungan tinggi. Mereka menyebutnya sebagai makhluk misterius yang besar, berbulu tebal, dan sering muncul saat badai salju datang. Shizuka terlihat penasaran, sementara Nobita justru semakin yakin bahwa makhluk itu benar-benar ada. Namun, seperti biasa, Sunio meremehkan Nobita dan mengatakan bahwa mana mungkin Nobita bisa membuktikan keberadaan manusia salju. Mendengar itu, Nobita merasa tertantang. Ia pun berlari pulang untuk meminta bantuan sahabatnya, Doraemon. Di rumah, Nobita menceritakan semuanya dengan penuh semangat. Doraemon awalnya ragu, tetapi melihat Nobita yang begitu ingin membuktikan kebenaran. Ia akhirnya mengeluarkan pintu kemana saja. Mereka mencari lokasi yang dikabarkan sering menjadi tempat munculnya manusia salju. Dalam sekejap, mereka sampai di sebuah pegunungan bersalju yang indah namun sunyi. Saat tiba, mereka kagum melihat sebuah manusia salju raksasa berdiri di tengah lapangan es. Banyak orang berkumpul dan memotretnya, namun Doraemon merasa ada yang aneh. Ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata manusia salju itu hanyalah boneka besar yang dibuat untuk pertunjukan wisata. Nobeka, tetapi ia tetap yakin bahwa manusia salju asli pasti ada di suatu tempat. Dengan tekad kuat, Nobita meminta Doraemon pergi lebih jauh lagi ke pegunungan Himalaya yang sesungguhnya. Mereka pun membuka pintu kemana saja menuju pegunungan Himalaya. Udara di sana sangat dingin, angin berhembus kencang, dan salju turun perlahan. Mereka berjalan menyusuri lembah es dan gua-gua beku. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari balik bukit salju. Tanah bergetar pelan. Dari balik kabut putih, muncul sosok besar berbulu tebal dengan jejak kaki raksasa. Nobita gemetar ketakutan, tetapi juga takjub. Makhluk itu benar-benar ada. Seekor manusia salju berdiri di hadapan mereka. Namun sebelum mereka bisa berbuat apa, makhluk itu mendekat dan tiba-tiba memakan pintu kemana saja. Doraemon dan Nobita panik luar biasa. Tanpa pintu itu, mereka tidak bisa pulang. Doraemon segera mengeluarkan alat penerjemah bahasa makhluk hidup. Setelah mencoba berkomunikasi, akhirnya mereka mengetahui bahwa manusia salju itu tidak marah, ia hanya lapar dan mengira pintu tersebut adalah makanan. Doraemon pun memberikan dorayaki yang selalu ia bawa. Manusia salju itu mencicipinya dan langsung menyukainya. Ia terlihat senang dan bersikap ramah. Setelah beberapa saat, Doraemon mengeluarkan pintu cadangan untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Nobita baru menyadari kameranya tertinggal di pegunungan. Dengan terpaksa, mereka kembali lagi ke Himalaya, namun kali ini mereka mendengar percakapan warga desa di sekitar gunung. Ternyata selama ini desa tersebut membuat manusia salju palsu untuk menarik wisatawan. Mereka tidak berniat menipu, hanya ingin menghidupkan kembali desa yang dulu makmur dan damai. Kini mereka takut jika kebohongan itu terbongkar, desa mereka akan kembali sepi. Nobita merasa iba. Ia tidak ingin manusia salju asli disalahpahami, dan juga tidak ingin warga desa kehilangan harapan. Doraemon pun mendapat ide. Ia berbicara kepada manusia salju dan memintanya datang ke desa untuk membantu warga. Sebagai imbalannya, Doraemon akan rutin memberinya dorayaki. Tak lama kemudian, manusia salju asli benar-benar muncul di desa. Warga terkejut, tetapi juga kagum dan bahagia. Wisatawan berdatangan lagi. Kali ini bukan karena boneka buatan, melainkan karena makhluk asli yang ternyata baik hati. Desa kembali ramai dan penuh keceriaan.